Ini awam nih. Kebanyakan kalau yang saya tahu ya, penambang-penambang ilegal ini adalah penambang yang melakukan aktivitas tambang itu sebenarnya di site atau di tempat yang memang sebenarnya legal gitu. Artinya dia sebenarnya dalam tanda kutip mengambil sisa-sisa atau residu atau mencuri gitu kan dari tambang-tambang utamanya nih gitu Pak. Nah yang kalau tadi disampaikan Pak Amin kan terkait soal how to educate-nya, bagaimana perilaku penambang supaya berubah menjadi lebih aman, menjadi lebih baik, apalagi penambang-penambang kecil gitu. Nah tapi sisi ilegalnya adalah kan sebenarnya dia tidak melakukan itu di tempat yang sesuai, di tempat yang sama, di tempat yang tepat gitu ya artinya. Nah kemudian ada juga nih insight ya dari beberapa orang lah gitu di pemerintahan yang bilang kenapa nggak dikasih tambang-tambang ini dikasih ke rakyat gitu untuk dikelola sendiri gitu. Nah ini kan sempat rame itu kemarin tuh. Nah kalau menurut Pak Amin sendiri gimana sebenarnya? Gini, ada tambang yang saya dapat cerita dari tambang emas ilegal nih. Terus ada juga tambang ilegal minyak gitu ya. Itu banyak yang sebenarnya tanah ini milik perorangan. Tanah ini milik perorangan terus disewakan kepada penambang ilegal tadi. Ada juga kalau migas itu gini, sumurnya ini milik perorangan, terus dikelola oleh si penambang ilegal, penambang tadi, padahal sumurnya sumur ilegal. Nah, jadi ada yang di tanah memang tanah milik orang, milik perorangan, nyewa itu banyak itu. Terus ada juga yang gini. Tadi yang disebut sisa-sisa tambang ya, itu terutama di Freeport ya. Itu kan Freeport itu kan menghasilkan tiling. Tiling itu kan semacam pasir yang menurut Freeport sudah tidak ada konten emasnya. Terus di tembaga dan emas. Freeport menyimpulkan itu karena dia pakai mesin gede-gede kan. Masih ada residu-residunya tuh biasanya. Ternyata ini kalau dikerjakan secara manual diayak gitu, masih ada juga. Masih nemu. Walaupun kecil sekali. Betul. Mungkin kalau buat korporasi angka segini nggak ekonomis. Tapi kalau buat orang-orang ini, kalau misalnya bisa menghasilkan satu hari 100.000, ini berharga sekali. Betul. Karena apa? Karena mereka kalau nggak gitu mereka masuk kategori fakir miskin. Dan cilakanya negara belum bisa memelihara mereka. Gitu. Jadi ya mereka terus mau ngambil walaupun bahaya ya. Ini ya dia lakukan. Tapi kalau terus ditanya ini pelanggaran apa ya? Gitu. Dia nambang enggak juga ya. Jadi dia memanfaatkan tailing, cuman karena yang dia dilakukan berbahaya untuk diri dia sendiri. Iya betul. Nah makanya ini dicegah. Tapi namanya butuh dan trespassing juga sebenarnya kali mungkin ya. Betul. Itu termasuk berada di area pertambangan satu perusahaan kan. Nah cuma kan gini. Kalau nggak gitu mati kelaparan. Sementara negara tidak memelihara mereka. Jadi ya nekat aja. Dilema ya Pak ya? Dilema berarti ini. Satu usulan yang kemarin cukup rame ya, Kementerian SDM itu memberikan hak pengolahan tambang kepada pihak yang tidak biasa Pak. Ormas dan kampus malah. Betul. Nah ini gimana Pak? Apakah itu bagian dari solusi itu? Mereka yang harus, sebenarnya kan pertanyaannya para profesional itu kan apa mereka punya kompetensi untuk mengelola itu. Nah tadi kan apakah itu bisa nyambung dengan bagaimana masyarakat itu nanti mungkin nggak tahu gimana teknisnya dikonekkan dengan ormas gitu misalnya atau dengan kampus gitu yang punya paguyuban misalnya atau gimana kalau menurut Pak Amin? Paguyuban tambang misalnya Pak. Yang pertama gini, kalau tambang diserahkan kepada rakyat, gitu. Ntar dulu lihat tambangnya dulu. Kalau tambangnya seperti yang saya cerita tadi, contohnya tambang emas ilegal itu ya diserahkan rakyat bisa, tapi tolong ada SOP-nya sudah dibuatkan, si rakyatnya diajari, baik untuk urusan safety-nya, untuk healthy mereka, untuk environment-nya, gitu kan. Terus termasuk untuk akuntansi hasil tambang, akuntansi keuangan diajari, itu bagus. Nah, terus kalau yang dulu diberikan kepada ormas, nggak masalah. Nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, karena sebagai pemegang hak atas tambang itu nggak harus punya ekspertis nambang. Iya, yang penting gini, dia punya duit, untuk terus investasi. Dia hire orang yang punya ekspertis. Gitu. Nah, atau dijual lagi bisa Pak? Kalau dijual lagi buat apa pemerintah ngasih kan? Enggak, karena begini,
kalau di oil and gas gitu ya. Biasanya gitu sih soalnya. Kebiasaan. Oil and gas itu ada yang begini, satu wilayah kerja migas gitu ya. Ini dioperasikan oleh sebuah company, apa limited gitu kan. Nah, company-nya ini dapat duitnya dari yayasan dana pensiun misalnya di Kanada, di Amerika gitu kan. Artinya apa? Ya kalau bahasa kita ya, lapangan migas ini miliknya si yayasan dana pensiun itu. Tetapi pengolahannya apakah terus kita mengatakan yayasan dana pensiun tidak di Amerika atau Kanada nggak punya ekspertis? Kan mereka bukan ngoperasikan. Betul. Mereka akan bentuk satu perusahaan, terus perusahaannya ini diisi orang-orang yang punya ekspertis, nah dia mengoperate. Kalau nggak seperti itu, nanti pasti rugi. Nah, jadi ormas yang diberi konsesi oleh pemerintah ini harus tahu diri, tahu dirinya bagaimana. Dia punya ekspertis enggak? Kalau nggak punya ekspertis, jangan ikut masuk-masuk ke operasi, gitu kan? Jadi menyerahkan operasi itu ke operasinya kan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, operasinya serahkan kepada yang punya ekspertis, serahkan kepada ahlinya. Nah, ya ada risiko juga karena namanya juragan merasa aku yang punya, terus dia ikut ke operasi. Akhirnya nanti operasinya nggak beres, rugi gede dia. Jadi lebih baik ini konsesinya milik si ormas ini, terus dioperasikan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini dioperasikan oleh para ekspertnya. Semua perusahaan asing seperti itu. Oh, di luar negeri juga begitu ya, Pak? Begitu. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia begitu. Oke. Jadi ini sebenarnya baik-baik saja ya? Baik-baik aja, nggak masalah. Oke. Jadi kalau ormasnya pengen rugi, operasikan sendiri gitu. Saya nggak tahu nih hasilnya gimana nih. Kalau pengen untung ya ikuti international best practice. Jadi dioperasikan oleh orang-orang yang punya ekspertis yang di hire gitu. Nah, saya kembali ke backing, Pak. Jadi gini, pertanyaannya adalah apakah ilegal, tadi kan disampaikan kita contoh yang kecil-kecil lah ya, Pak. Apakah ada ilegal tapi yang besar, Pak? Nah, ini saya belum pernah dengar ya. Karena kalau besar itu yang melototin banyak kan. Jadi baik Pemda, provinsi, kabupaten, kota melototin nih. Terus di pusat melototin juga. Jadi kalau mungkin gini, mungkin yang ada itu karena gini, izinnya habis, atau izin belum ditandatangani, dia sudah operasi, yang model gitu-gitu. Yang kemarin itu kan bentrok dengan apa Taman Nasional, atau gini, areanya di sini, ternyata tumpang tindih dengan Taman Nasional, misalnya gitu kan. Nah kan artinya gini, sebenarnya ya ada seperti itu, tapi kan beda dengan pengertian ilegal yang kecil-kecil saya jelaskan tadi kan. Jadi beda hal itu ya. Beda hal. Kalau backing yang kecil-kecil itu kan biasanya mengamankannya di sekitarnya aja nih. Sekitar kalau backing yang gede-gede sampai bisa mengubah peraturan atau enggak nih kira-kira? Ya, yang terjadi itu sering gini. Kan yang memberikan konsesi itu di pemerintah pusat nih. Nah, terus dideketin, persuasi gitu. Akhirnya ini sebenarnya tahap evaluasi ini belum selesai tapi udah ditandatangan. Itu bisa terjadi. Terus atau ini sebenarnya kurang memenuhi syarat tapi ya ditandatangan. Itu kan biasa. Biasa terjadi, tinggal balancing antara gini. Namanya bisnismen kan approach seperti itu ya memang kebiasaannya begitu. Dan itu memang praktisis yang dia lakukan. Nah, dari yang pemegang otoritas itu tinggal kuat-kuatan dia tahan nggak menjalankan kewajibannya. Nah, kadang-kadang gini, nggak tahan. Jadi dia punya kewajiban harus begini, tapi diintervensi jadi belok begini. Nah, ini urusan konflik of interest. Jadi interest kewajiban dia begini, interest pihak lain begini, terus dia ngalah. Nah, jadi urusannya urusan konflik of interest. Nah, itu bisa masuk ke ranah hukum, Pak? Konflik of interest itu pelanggaran hukum. Jadi kalau tergantung ya. Jadi gini, kalau misalnya konflik of interest-nya ini kemudian ada nilai uangnya gitu ya. Nah, itu ini tadi suap. Masuk suap tadi, itu wilayah KPK ya, Pak ya?
KPK, polisi, kejaksaan. Terus, polisi, kejaksaan, tiga-tiganya. Cuma biasanya polisi sama kejaksaan ogah ngurusi suap. Yang seneng ngurusi suap KPK. Kenapa tuh Pak? Ya nggak tahu. Terus juga menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan, konflik of interest ini dilarang. Cuma unfortunately gini, menurut pendapat saya, mayoritas dari pejabat maupun aparat ASN nggak baca undang-undang itu. Gitu. Atau jadi, memang sengaja nggak baca kali? Nah, menurut saya enggak. Karena tidak ada mekanisme. Ya nggak tahu. Jangan-jangan nggak baca.